Saya challenge saudara-saudara, apakah saudara menemukan kata pemuritan di dalam surat Paulus? Coba saudara lihat. Saudara tidak akan menemukannya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, bukan cuma seorang agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi. He is a leader of leaders. Oke? Nah, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Pertama, the fact that ia datang pada waktu malam. Coba saudara compare pertemuan Nikodemus itu, dia itu pada waktu malam. Karena apa? Tidak ingin kelihatan bersama dengan Yesus. Tapi kalau kamu baca di Yohanes 4, perempuan Samaria, coba kita lihat. Dikatakan 4 ayat 4 sampai 6, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Penting nggak ini waktunya? Penting. Bagi Roh Kudus itu nggak naruh-naruh untuk menemuin halaman Alkitab. Enggak. Penting sekali dikatakan hari ini pukul 12. Artinya apa? Siang. Siang bolong. Jadi dia datang siang hari sengaja untuk menemui orang yang berdosa. Orang yang berasa benar berusaha nemuin Tuhan Yesus malam hari supaya nggak kelihatan dosanya. Yang satu kepinginnya itu ngumpet-ngumpet. Ya Tuhan Yesus mau bicara terus terang sama orang ini siang-siang. Yesus malah nyaman ketemu dengan orang berdosa waktu siang hari, bukan malam hari. Dia bisa nggak reputasinya itu ketangkep sama yang namanya paparazzi? Tahu-tahu ada yang lihatan gitu. Wih Tuhan Yesus, katanya orang Yahudi kok lewat-lewat Samaria siang-siang lagi. Ini kan orang lagi pada semua ada siang-siang itu kan kelihatan. Terus terang. Ya Tuhan Yesus, dia justru merasa nyaman berada bersama dengan orang berdosa. Waktu siang-siang. Dikatakan kemudian, saya garis bawahi, harus. Tahu nggak kata harus itu? Kenapa? Orang itu banyak kan nggak mau lewat Samaria. Karena dianggap itu nggak pantas. Daerah situ itu. Orang Samaria itu orang campuran. Antara orang Yahudi sama orang yang lain, orang Moab. Itu tuh kawin campur. Dianggap kalau ini kawin campur tuh Yahudi KW. Yahudi KW nggak punya tempat di dalam Yahudi. Orang pinggiran. Dianggap ini orang nggak beres. Orang nggak benar, kawinnya kawin campur. Kalau mbahnya udah kawin campur, anaknya pasti pada nggak beres semua. Bukankah kita sering kayak demikian menggolong-golongkan orang berdasarkan, oh ini keturunannya si ini, oh itu tetangganya si itu, oh ini saudaranya si ini, oh ini keturunannya si itu. Tuhan Yesus bilang, justru dia harus melewati Samaria. Dia harus ketemu dengan orang berdosa. Dia harus ketemu dengan kita semua pada hari ini. Supaya kita bisa mengalami dan disegarkan oleh dia. Dia harus berada di sini. Dia harus mengubah kita. Dia harus menyelamatkan kita. Siang-siang. Gak peduli sih waktunya, mau siang, waktu malam. Yang penting in the public place, he makes sure he is there to save. That's the heart of Jesus. Yang satu, ngumpet-ngumpet supaya gak kelihatan. Jaim. Ya Tuhan Yesus tetap menyelamatkan orang jaim. Dia gak masalah. Orang jaim pun dia tetap selamatkan. Tahu gak saya bilang kenapa jaim? Orang ini belaga so tahu. Nikodemus ini adalah orang yang paling sotoy. Kenapa? Perkataan Nikodemus apa? Rabi, kami tahu. Nah, pertama-tama udah kami tahu. Berarti dia orang paling sotoy. Dia sok tahu Yesus siapa. Pasti dia guru. Bahwa engkau datang sebagai guru. See how you see Jesus matters? Kalau kamu lihat Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah tahu nih pengajaran Grace nih. Saya tahu siapa preachernya. Ini preachernya Grace kan, itu tuh. Yang suka loncat-loncat dulu pakai anting.
Yang suka ngomongin perumpamaan gitu ya, banyak perumpamaan. Yang satu udah gaya bahasanya kayak orang Betawi. yang satu kalau khotbah teriak-teriak gitu ya. Ya ini loh, saya tahu dia ini bakalan ngomongin hal ini. Saya tahu dia ini ngajar dulu. Yang saya tahu dia ini khotbahnya kayak begini pasti. Do you really know Jesus? Do you want to learn or do you want to be safe? Kamu diselamatkan atau kamu cuma mau belajar? It's okay if you want to just learn. Tapi kasihan sekali kamu tidak mengalami Yesus. Padahal Yesus kepingin kamu itu cicipin makanannya. Jangan dipelajarin makanannya. Percuma kamu jadi pakar kuliner kalau kamu juga jadi pakar kuliner yang sakit-sakitan karena kelaparan. Percuma. Tahu nggak, contoh guru yang diutus Allah itu harus buat tanda. Dan Yesus buat begitu banyak tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Orang pinter, orang bodoh pun juga tahu kalau namanya bikin tanda itu pasti something yang special. Ya kan? Yesus selalu bikin tanda. By the way, orang zaman dulu, guru itu banyak bikin tanda. Salah satunya ngusir setan, menyembuhkan orang gitu. Harus bikin tanda. Amin. Amin. Nah, ini menandakan bahwa apa? Nikodemus menyombongkan diri dengan pengetahuannya tentang Yesus. Mengenai karya dia. Tapi Yesus melihatnya, tahu nggak jawabannya Yesus kalau orang sombong kayak begini atau orang sotoy, jawabannya bilang apa? Yohanes 3 ayat 3 katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Harusnya orang Yahudi udah ngelihat kerajaan Allah dong. Ya dia nggak bisa ngelihat. Dia harus dilahirkan kembali. Saya mau tanya sama orang yang berdosa itu. Dan Yesus jawabannya, hai perempuan Samaria, kamu harus lahir kembali. Harus lahir baru. Ada? Gak ada loh. Gak ada sama sekali mengenai lahir baru. Wow. Kenapa kok jawabannya beda? Karena yang dimaksud di sini, bukannya kita nggak perlu mengalami yang namanya keselamatan atau lahir baru. Kita lahir baru, tetapi kadang kita lupa. Setelah lahir baru pun kita masih perlu untuk diselamatkan. Ini, Nikodemus bukannya nggak percaya. Dia sih percaya, tetapi cara dia melihat, cara dia memandang, itu dengan hati yang bilang, aku tahu, aku sudah tahu, aku ngerti. Posisiku, aku ngerti siapa. Jadi mendingan, orang yang paling beruntung adalah orang yang gak tahu. Orang yang gak ngerti justru malah apa nih, seberapa parahnya sih. Nanti Tuhan yang kasih tahu. Amin. Makanya ini, orang kepada perempuan ini, justru Tuhan Yesus malah menunjukkan dirinya bahwa dia ini Mesias. Ditunjukkan kepada perempuan ini. Di-reveal. Tuhan Yesus gak ngomong apa-apa. Karena kan tadi katanya udah tahu. Tuhan Yesus gak bilang, akulah Mesias. Enggak. Ya kamu katanya udah tahu. Ya tahu kan. Mungkin kamu banyak belajar firman mungkin hari ini. Tetapi kamu belajar firman bukannya kamu tuh supaya lebih sombong. Bahwa kamu lebih tahu dari orang-orang yang ada di luar sana. It's not because of that. Oke. Kamu tuh belajar kasih karunia bukan supaya kamu tuh menjadi orang yang lebih agamawi malah. Amin. Seorang teolog sekaliber Nikodemus seharusnya tahu banyak dong mengenai Torah. Seharusnya tahu banyak mengenal siapa ini dia ini. Dia ini siapa? Yang menciptakan Torah itu sendiri. Dia ini gak even mengenali di depan muka dia. Dia gak mengenali bahwa dia ini creator of heaven and earth. Dia ini adalah the creator of Torah yang dia selama ini percayai. Dia ini cuma lihatnya sebagai guru. Baiklah kita jangan melihat Tuhan Yesus itu cuma seperti guru. Di mana kita hanya belajar dari dia. Banyak orang merasa ya dapat melakukan segala sesuatunya. Udah jago nih pengetahuannya banyak. Dapat belajar mengenai kekristenan. Belajar nih mengenai kasih karunia. Dan cuma lihat Yesus sebagai contoh. Contoh perbuatan baik. Atau guru yang dapat mereka pelajari. You know that this is a form of pride. Kamu cuma ngelihat Tuhan Yesus, oh iya gue mau belajar nih dari dia nih. Sama kayak,
gue lihat YouTube nih, gue mau belajar dari si tukang masak nih. Siapa nih tukang masak? Jago bikin kue. Kita belajar kayak dia, ya kan? Bisa jadi lebih baik. Tukang masak yang lebih baik, Tuhan Yesus itu, dia mau diperlakukan, yes, you can treat him as an example, but more than example. Dia mau kamu alami dia. Not just as a teacher, but your savior. Setiap daripada kamu. Amin. Dia mau kita ini disegarkan. Kenapa? Dia sendiri berkata, akulah roti hidup. Dan juga berkata, dia ini adalah air yang hidup yang dapat kita minum dan kita makan. Amin. Yesus itu mendapati wanita Samaria itu rame-rame atau sendirian? Sendirian. Just by herself. Supaya apa sih? Supaya dia bisa melayani orang yang sendirian. Kalau kamu berasa kamu sendirian, I feel so lonely. I'm alone in this room. Kamu tuh feel so lonely, kamu tuh bisa merasa kesepian meskipun kamu tuh banyak orang loh. Even though you are not alone, meskipun kamu tuh dalam ruangan tuh kamu tuh gak sendirian, kamu tuh banyak teman, yet you can feel so lonely. Begitu sendiriannya. Ini perempuan Samaria juga banyak teman dia. Dia banyak ibu-ibu yang lain. Dia banyak ibu-ibu yang suka bergosip dan yang lain yang lagi bicara. Dia ini mungkin salah satu ibu-ibu arisan. Yang merasa sendirian. Yang merasa, saya udah banyak teman. Grup saya di WhatsApp banyak banget gitu. Ya, saya punya ikut kelas yoga, pilates, zumba, core motion. Semuanya diikutin. Supaya apa? Supaya dapat teman. Saya ikut kursus menjahit, baking cake, saya ikut jualan, saya ikut agent property, saya jualan asuransi, saya jualan ini, saya jualan itu. Semuanya dia lakukan supaya apa? Nggak sepi. Kalau bahasa sekarang nggak gabut. Tetapi ya dia kesepian. She's so lonely. Tahu nggak obatnya apa? Yesus, dia mau sendirian ketemu dengan kalian. Dia mau sendirian pada saat kalian merasa sendirian. Dia mau sendirian ketemu dengan kamu. Have some time alone with him. You will never feel lonely. Kamu gak akan merasa pernah sendirian lagi. Kamu mungkin punya grup cuma satu. Kamu mungkin dikatain orang paling introvert yang pernah ada di bumi ini mungkin. Udah setiap kali kalau muka, diem aja gitu. Kalau katanya anak saya, mukamu kaku banget kayak papan catur. Katanya gitu. Iya. Lama-lama gitu, ini mukanya udah kayak kerak bumi. Saya bingung kerak bumi. Why Jo? Kerak bumi. What is that? Kerak bumi. That's ada joke ya, insider's joke lah gitu loh. Papan catur lah, kerak bumi lah. Orang paling kaku. Yet dia adalah orang yang paling gak alone. Karena dia punya Yesus. Waktu ketemu orang, dia bisa mengalami yang namanya have fun bareng. Tetapi waktu dia sendirian, dia juga have fun bareng Tuhan Yesus. Even if you're single, you're not alone. You have Jesus. Engkau ini utuh. Gak perlu nyari-nyari dulu. Ya sibuk. Ngapain? Cari ayang. Sibuk cari ayang. Gitu. Well, saudara-saudara. Ayangnya itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Yang mau ayang-ayangan sama kalian. Saling menyayangi. Ini ada kegaduhan di sebelah sini nih, yang para singles ya. Kalian itu tidak akan pernah kesepian bersama-sama dengan Yesus. Justru Tuhan Yesus ingin datang di tengah kesepianmu. Kalau lagi lonely, He wants to be your beloved, pangeran, seorang yang ingin menyayangimu supaya engkau bisa mengalami apa yang dimaksud dengan disayangi oleh Tuhan. Amin. Yohanes 4, kita lanjutkan. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini perempuan by the way ya. Dia ini sebelumnya, dia ini berbicara, iya, kamu ini seharusnya nggak ngobrol sama kita nih. Kita ini punya gunung di sini untuk menyembah, penyembahan kita ada di gunung sini, ada di gunung situ. Nih perempuan ini asumsi dia tahu juga, sotoy juga, sama lah. Tetapi Tuhan Yesus langsung bilang, dia ini ditegur, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dibukain lu, dikulitin lu. Saya ini paling seneng kalau konseling ini bareng sama istri saya.
Karena Roh Kudus suka menunjukkan banyak hal. Yaitu seseorang gitu ya, sama hal itu dikulitin gitu loh. Ketahuan gitu isinya kayak gimana gitu loh. Kenapa tahu nggak ya? Why? Why perlu dikulitin sama Tuhan? Supaya kita nggak main ini loh, apa namanya, masker-maskeran. Nggak main topeng-topengan sama Tuhan. Nggak main palsu-palsuan lah gitu loh, you know. Kalau cuma hubungan kayak gitu doang mah biasa-biasa aja. Tapi kalau hubungan udah kayak begini, ini terus terang. Pergilah dan panggillah suamimu suruh datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Untung dia jujur. Banyak orang yang gak mau jujur. Pas di konseling, kagak mau jujur, gak mau terbuka. Orang lagi di atas meja operasi atau orang lagi didiagnosa sama dokter. Saudara kalau lagi didiagnosa sama dokter, baiknya saudara jujur, jangan bohong. Nanti harusnya di treatnya itu misalnya penyakitnya itu penyakit lambung. Nanti dokternya bingung, enggak, saya cuma di kulit sini nih berasanya kayak aneh, kayak gatel-gatel, di treatnya panu. Padahal sakitnya sakit lambung, tapi di treat pakai obat panu, bener nggak? Nggak sembuh lah. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau sama Tuhan Yesus, ya jujur. Kalau saudara mau di konseling, supaya nggak menghabiskan waktu konselernya, jujur. Just open. Why? Biarlah kamu kalau mau konseling sama orang yang benar. Jangan konseling sama yang nggak benar. Kalau yang nggak benar, kesebar nanti malah. Jadi gosip. Bener kan? Jadi bahan viralan. Nggak beres. Justru kita datang kepada Tuhan Yesus, datanglah dengan hati yang jujur. Ngomong apa adanya. Seperti perempuan ini katakan, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dipuji loh sama Tuhan Yesus kalau jujur. Enggak. Aku sih ada sih. Hubungannya gimana? Complicated. Status complicated. Biasanya kan begitu kan, gak mau jujur kan. Bilang aja, gue lagi selingkuh. I'm having an affair. Ngomonglah. Ini FWB. Gak bener-bener ini. Cuman sekedar teman. TTM. Ya udahlah, FWB gak ngerti lah. Zaman yang dulu, orang-orang zaman dulu taunya TTM gitu loh. Kalau sekarang cuma taunya FWB. Ya kan? Itu kan zaman now gitu loh. Ya, saudara-saudara. Sebab, nah Tuhan Yesus buka ini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, saudara tahu nggak frasa engkau berkata benar? Ini artinya dalam real, frasa ini dalam bahasa Yunani. Bukan engkau berkata benar, tetapi engkau perkatakan dengan baik sekali. Wow, Tuhan Yesus memuji kalau orang itu jujur. Dikatakan, your word is so beautiful. Ini nyambung sama khotbahnya Pastor Lita juga yang ngomongin mengenai bahwa kamu justru malah bermegah dalam kelemahanmu. Kamu ngomong sama kelemahanmu, emang gua lemah. Tuhan Yesus bilang, so beautiful is your word. Wow. Justru kalau kamu sotoy, dia bilang kamu mesti lahir kembali. Pikiranmu gak beres. Yesus ini memuji perempuan Samaria ini karena kejujuran. Di sini loh, Yesus ini memperlakukan orang berdosa. Dia ini menghampiri dengan sikap yang gak menghakimi. Dia ini menghampiri dengan sikap yang lemah lembut. Dia ini kasih tahu mereka apa adanya. Dia sudah tahu gak semuanya tentang mereka? Sudah. Sebelum perempuan ini ketemu sama Tuhan Yesus juga udah tahu apa yang perempuan ini perbuat semuanya. Amin. He's all knowing. Dia udah tahu semuanya. Ya dia gak mau menghakimi loh. Dia malah memberitahukan dengan lemah lembut. Setelah mengalami kasih karunia-Nya, perempuan ini menjadi instant evangelist kepada seluruh kampungnya. Justru malah dikasih kebaikan Tuhan, malah jadi instant evangelist. Saya nggak pernah dengar Nikodemus hari berikutnya atau malam itu juga langsung pergi ngetok-ngetok rumah orang, kasih tahu dia ini Mesias. Nggak pernah dengar. Karena apa? Dia sotoy, dia sok tahu, dia sombong dengan pengetahuannya. Amin. Justru, saudara lihat nggak reaksinya Tuhan Yesus waktu ketemu dengan perempuan Samaria ini? Waktu ketemu dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus bilang, aku ini punya makanan yang engkau nggak kenal.
Yesus ini malah disegarkan loh. He is refresh malah. Karena apa? Orang berdosa yang datang dan minum dari dia. Ini yang buat Tuhan Yesus nyaman. Waktu kamu mau ditolong, dalam posisi kamu gak bisa apa-apa. Waktu kamu di bawah dan kamu merasa, aduh gua gak nyaman banget. Tapi kok kenapa sama Tuhan Yesus, gua pingin banget ditolong. Tuhan Yesus bilang, kalian bilang, Jesus help me. I'm deep in my gitu. So deep. Jesus is so comfortable around you. Itu loh Tuhan Yesus itu. So nyaman sekali dia itu. Nggak peduli loh orang itu berbuat apa. Dia nyaman sekali karena apa? Orang ini butuh saya. Makin dibutuhkan, makin disegarkan dia. Nggak ada manusia di dunia kayak begitu. Kamu kebanyakan ngambil dari saya. Energi saya bisa habis loh. Tapi energinya Tuhan Yesus itu nggak pernah habis. You know? Contoh berikut kita ambil dari Lukas 14 dan 15. I want you to see the heart of Jesus. Oke? Di Lukas 14 ini berbicara tentang Yesus. Dia ini masuk ke dalam dunianya manusia. Nah, Lukas 15 itu bicara mengenai kita dibawa masuk ke dunianya Tuhan Yesus. Ya, oke? Sekali lagi. Lukas 14 berbicara how Jesus enter the world of men. Tapi Lukas 15, saudara tahu nggak Lukas 15 berbicara mengenai apa? Perumpamaan. Itu adalah dunianya. Dunianya Yesus. That is His kingdom. But Lukas 14 is the kingdom of men. Oke? Nah, dunia manusia ini dunia paling menyedihkan lagi. Dunia ini udah mengalami kejatuhan. Ya, penuh dengan apa? Pengetahuan, knowledge. Penuh dengan apa? Kekuatan. Penuh dengan keahlian, kepandaian manusia, prestasi manusia. Dunia ini, manusia di dunia sangat bergantung pada kestabilan keuangan, ekonomi, financial stability. Dan segalanya, ini semua dipakai untuk mengukur nilai seorang manusia di dunia ini. That's the world of man. Kamu sukses nggak? Prestasimu gimana? Keuanganmu stabil nggak? Semuanya itu diukur untuk mengukur nilai kita. Oke? Tetapi ini di mata dunia ya. Nah, kalau dunia manusia ini nggak jatuh, pasti nggak ada kesedihan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kemiskinan. Pasti semuanya udah bebas dong. Kenapa sampai sekarang pun masih banyak kemiskinan, masih banyak kejatuhan, masih banyak sakit penyakit? It's because this is a fallen world. It is not His world. This is the man's world. Amin. Lukas 14 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Ini Seder meal, makanan Sabat. Dia lagi makan di hari Sabat. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Stop. Saudara pernah nggak kalau lagi pesta, kemudian saudara dilihatin dari atas sampai bawah gitu. Kamu gimana nih keadaannya? Begitu datang, gemukan ya. Langsung tersinggung. Wah, ini hal yang tersungging dia ungkit-ungkit ini. Bikin saya sakit hati ini. Saya udah pakai baju, udah pakai korset, udah sampai korsetnya udah sampai berapa senti gitu ya. Bilang masih gemuk. Wow, how dare you? Muka saya udah barusan poles, baru keluar dari facial gitu ya. Wow, udah sampai laler mau nempel langsung turun gitu. Nggak bisa nempel gitu ya. Terus bilang, oh mukamu kok kaku banget ya gitu ya. Ini kurang botox. Ya kan? Kamu makan apa sih? Kok kayaknya begini? Semua diamat-amati. Siapa yang senang diamat-amati kayak demikian? Kalau cowok sih nggak terlalu pusing lah ya. Gemuk ya udahlah, cuek lah gitu loh. Ya kan? Tapi kalau cewek apalagi gitu ya, wanita sangat conscious. Tapi ini Yesus, dia diamat-amati, dicari kesalahannya. Ada nggak kalau kalian mau pergi terus kemudian kalian pergi satu tempat untuk supaya kalian dihakimi dan dicari-cari kesalahan? Kalian nyaman nggak di sana? You will never be comfortable around that. Ini yang Tuhan Yesus alami. He's being judged. Dia ini diamat-amati. Tapi dia fulfilling prophecy. Bahwa dia adalah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercelah. Tidak ditemukan celah setitik pun dalam Yesus. Karena tidak ada dosa dalam dia. Dan dosa pun tidak bisa menguasai dia sama sekali. This is so wonderful.
Ya, diamat-amati, ya terlalu perfect. Dilihat dari sini, terlalu perfect. Dilihat dari sini, terlalu perfect. Gak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Praise God. Tuhan kita, Yesus kita memang sempurna. Jangan coba-coba jadi kayak dia. Wah, saya harus sempurna kayak Tuhan Yesus. Tidak bisa salah. Ditanyain, wah selalu bisa bekelit. Pokoknya setiap tanyain debatnya, wah paling jago gitu. Kalau bisa saya debatin. Lu mau ngomong apa soal grace? Ayo. Saya udah belajar nih. Belajarnya banyak lu. Ada dari Pastor Fedri, Pastor Yudi, dari Joseph Prince, dari ini, dari itu. Saya berguru banyak guru nih. Lu mau jawab apa? Lu tanyain gue semua. Bisa gue jawab. Jangan kayak begitu. Itu tugasnya Yesus, bukan tugasmu. Kamu gak bakalan bisa. Pasti akan ketemu hal yang paling membuat kamu itu jadi, ini kok bisa begini ya? Ya sih bener sih. Menurut gue sih kalau lihat kehidupan lu sih emang bener sih, by grace sih. Tapi kok kayaknya ada something wrong with you ya, gitu ya. Ya, there's something wrong with you too. Gitu loh. Ya kan, semua dari kita ini ada something wrong with us. That's why we need saving. Kalau nggak ada yang wrong, ya ngapain kita perlu saving? Amin. Nah, saudara-saudara. Jadi, waktu kita mengerti Yesus merasa intim, dengan intim, kita ini tahu dia itu nggak nyaman ada di sana. Oke? Dan nggak ada yang dapat, tetapi ya, luar biasanya, nggak ada yang dapat loh menghentikan dia dari melakukan apa yang menjadi panggilannya untuk turun ke dunia, yaitu menjadi apa? Juru selamat dunia. Kenapa? Karena ada orang sakit di sana, dia langsung pingin nyembuhin. Emang jati dirinya dia memang kayak begitu, dia nggak peduli. Orang perlu selamat, orang perlu sakit, perlu diselamatkan, perlu disembuhkan, ya langsung saat itu juga. Kalau Yesus datang di sini dan dia melihat kamu sakit, gak ada satupun yang menghalangi dia, yang dapat menghalangi dia untuk bisa menyembuhkanmu. Saya katakan hal ini. Kenapa? Jesus still save until today. Dia itu masih namanya juru selamat. Our Jesus is still the Savior. Dulu, sekarang, sampai nanti. Dia masih namanya Savior. Praise God. Dia gak cuma menyembuhkan waktu itu. Dia mau menyembuhkan saat ini juga. Amin. Nih, Lukas 14 ayat 2-6 kita baca. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Busung air, dropsy. Busung air itu karena kebanyakan cairan. Kalau orang yang ini diasumsikan. Banyak yang mengasumsi. Ini sebenarnya salah satu tamunya. Salah seorang tamunya ini mengalami busung air. Lihat pada hari Sabat, orang gak boleh melakukan apa-apa. Lihat namanya Tuhan Yesus. Emang dia dasarnya itu menyelamatkan melulu gitu ya. Dia ngelihat orang sakit. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Gak even ditanyain loh. Dia cuma lihat, dia ingin menyembuhkan. Yesus gak even nanyain orang itu, kamu sakitnya kenapa? Kenapa bisa kayak begini? Mungkin aja dia ini kebanyakan makan enak. Mungkin. Jadi busung air. Mungkin. Saya nggak tahu. Ini kan salah satu tamunya. Kan diundang. Mesti diundang datang ke sini. Rumahnya seorang ahli Farisi. Di sana by the way, ahli Farisi itu nempatin posisi paling tinggi. Kepala ibadat itu nomor 1 ditempatkannya. Kalau kamu diundang sama dia, itu benar-benar top. Paling top. Ini, Tuhan Yesus ini katakan, mereka itu, dia langsung baca pikiran mereka loh. Langsung dibacain begitu. Kemudian ia berkata kepada mereka, langsung dikasih perumpamaan. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur. Meskipun pada hari Sabat, mereka tidak sanggup membatahnya. Luar biasa sekali. Yesus sendiri, jati dirinya karena dia itu memang udah orang yang kepingin menyelamatkan. Si orang Farisi, mereka itu merasa mereka yang benar sendiri di sisi hukum nih. Mereka merasa benar sendiri. Sebab itu dia harus memberikan perumpamaan tentang seorang anak dan seorang lembu yang terperosok lubang. By the way, jawabannya udah pasti ditolongin kalau ada orang yang terjerumus. Anak diterjerumus. Oh ya nggak bisa, saya nggak bisa nolongin hari Sabat. Even orang Yahudi pun mereka akan nolongin loh. Begitu dia ngomongin mengenai kepentingan diri sendiri, langsung ya. Asal orang lain gak lihat, gue akan tolongin.
Kepentingan diri sendiri. Semuanya mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus ngerti bahwa kalau orang sakit itu fokusnya diri sendiri. Dan Tuhan Yesus tahu namanya orang sakit mesti cepat-cepat disembuhkan. Harus ngalamin kesembuhan. Suka nggak suka hukum no law or law di rumah Farisi atau nggak ada yang tega namanya orang anak masuk ke lubang nggak ditolong. Nggak ada satupun. Demikianlah hati Allah kita. Orang yang jatuh ke lubang perlu dapat pertolongan secepatnya. Amin. Amin. Nggak bisa ditunda. Orang sakit itu perlu ditolong secepatnya. You know, for some of us, mungkin yang masih mengalami sakit penyakit, know this, that heart of God, hati daripada Tuhan, itu selalu ingin lihat kalian sembuh. Yang dia lihat tuh kalian sembuh. Dan kalian, dia ingin sekali kalian mengalami di bumi ini pada masa ini. Kalau kalian sembuhnya nanti di surga, kalian mau saksiin sama siapa? Nggak bisa kita melihat kesaksiannya. Ya dia mau kalian mengalami kesembuhan di muka bumi ini. Yes, He wants to. Wherever you are right now listening to this message, know this, that God still save you this day, every day. Dulu kita pernah di Twitter kita bikin hashtag Jesus Save Every Day, remember? Itu berkata mengenai apa? Sebenarnya Tuhan Yesus itu hatinya, dia itu kepingin menyelamatkan kita apa? Setiap hari. Setiap hari. Yesus itu sedih melihat orang-orang ini berebut posisi. Tetapi saudara lihat hatinya Tuhan Yesus pada hari ini. You blessed? You blessed to see Jesus today? Nggak usah ngelihat saya ya, gitu ya. Ngelihatnya ke Tuhan Yesus. Terus terang, saya sampai hari ini pun saya banyak kelemahan. Setiap hari saya melihat kadang-kadang kalau saya ngaca gitu ya. Saya ngaca diri saya sendiri gitu. Too many mistakes. Too many hal yang nggak beres yang saya udah lakukan. Kalau kamu mau jujur. Ya Tuhan Yesus dia nggak peduli. Kamu itu beres apa enggak. Dia datang di tempat kamu ada. Justru pada saat kamu nggak beres, itu yang dia perlukan. Dia bilang, saya lagi nggak beres Tuhan. Bilang aja kayak gitu. Saya lagi nggak benar Tuhan pikiran saya. Saya lagi benci. Kamu nggak lakukan apa-apa dalam kehidupan saya. Ngaku aja, ngomong aja kayak begitu. It's okay. Yesus itu nggak akan bilang, wih saya kaget. Kamu kok bisa ngomong gitu sama saya? Dia nggak baperan. Dia udah mati untukmu. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan dia gak masalah. Yang penting apa? Kamu mau terima atau tidak. Whether you want to receive it or not. Whether you want to believe or not. It's up to you. It's not up to him. Dia gak bisa memaksakan. Tetapi dia itu kepingin sekali. Bahkan dia pakai segala hal. Bahkan Roh Kudus akan dipakai untuk menggerakkan hatimu. Untuk bisa menerima akan kesembuhan itu. Kalau perlu dia paksa. Karena apa? Ada di ayat di bawahnya. Tapi nanti ini saya ceritakan in the part 2. So wait for part 2, okay? So this is a series for part 2. Who is Jesus in your life? Who is Jesus in your church? What is he? Apa dia itu guru? Apa kamu cuma belajar doang? Apa kamu cuma melihat, oh iya, dia ini is a great revelation ya, sesuatu yang baru ya yang saya pelajari. Atau, Jesus, I need you to save me today. Mari saudara-saudara, saya ingin ajak saudara-saudara untuk memuji, menyembah namanya. Silakan maju. Teras, mari kita bangkit berdiri saat ini. Mari kita bersama-sama saat ini, kita mau menerima. Kita melihat tubuh dan darahnya. Mari kita bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuhmu ya Tuhan. Yang telah dipecah-pecahkan untuk kami. Engkau sempurna. Kesembuhanmu sempurna. Kesembuhanmu tidak ada batasnya. Engkau tidak memilih-milih siapa yang mau disembuhkan. Tetapi engkau telah memberikan kesembuhanmu. Total, sempurna bagi kami. Apapun yang kau alami.
saat ini di dalam tubuhmu, dimanapun kau berada, terutama engkau yang saat ini berada di tempat ini, ketahuilah Tuhan ingin menyembuhkanmu lebih daripada engkau ingin sembuh. Dan kepada semua yang mendengarkan pemberitaan kabar baik ini, know this is the good news. God can heal you and God is willing to heal you. Today, right now, terima kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan. Darah yang dicurahkan, darah yang telah membayar segala dosa kami. Darah perjanjian yang memisahkan kami dari dunia ini. Yang membuat kami bisa masuk dan menerima setiap kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami. Darah yang melayakkan kami dari segala pelanggaran dan kesalahan kami. Bahkan dari setiap perasaan kami yang gak benar, hati kami kalau gak benar, pikiran kami kalau gak benar. Mungkin kami berpikir, we have an ill feeling towards you. Mungkin kami juga gak benar. Pemikiran kami, tindak tanduk kami, perkataan kami. Tetapi Engkau telah membayarnya dengan darah ini sekali untuk selama-lamanya. Mari kita minum bersama-sama kekudusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang kami terima pada hari ini. Apabila Engkau pada hari ini mungkin mendengarkan dia pertama kali, mendengarkan tentang kabar baik ini. Dan Engkau ingin menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Engkau ingin dilahirkan kembali. Saat ini Engkau bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari setiap dosa-dosaku. Aku telah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, karena Engkau adalah Bapa-Ku, Tuhan-Ku, dan Juru Selamat-Ku yang mengasihiku. Aku menerima keselamatan-Mu pada hari ini. Bukan hanya kehidupan kekal, tetapi aku juga menerima pertolongan-Mu setiap hari dalam kehidupanku, karena aku adalah anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apabila saudara berdoa demikian, saudara nanti ingin belajar mengenal tentang pengetahuan yang benar tentang siapa dia dan siapa dirimu di dalam Kristus. In church, di dalam gereja kita punya channel YouTube, kita ada IG, saudara bisa ikuti dan saudara bisa mendengarkan pengajaran mengenai kasih karunia ini dan saudara bisa disegarkan kembali. I recommend you, saya merekomendasikan saudara untuk mendengarkan khotbah ini bukan hanya pada hari ini tetapi dengarkan kembali. Mungkin pada hari ini engkau mendengarkan satu sisi, tetapi di tengah-tengah minggu engkau bisa mendapatkan hal yang berbeda. God's word is so rich. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. It will bless your life. I'm just a messenger. Saya hanya yang menjalankan pesannya saja. Saya hanya dititipin pesan sama Tuhan untuk kalian. So, saya juga perlu mengalami keselamatan setiap hari. Amin. Amin. Oke, mari saudara kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya, kebaikannya. The goodness of God is upon your life. His favor is upon your life. His kindness is upon your life, upon your family. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. He is never angry with you ever again. Dia tidak menghakimimu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Be blessed. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta
di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.